Assalamualaikum Brandon. Kali ini kita akan masuk pada part kelima. Kita akan bahas soal nomor 21 sampai 25 adik-adik. Dan seperti biasa jangan lupa untuk subscribe serta share ke teman-teman jika bermanfaat video ini. Dan jangan lupa jika bagi adik-adik ingin memesan ataupun memiliki soal-soal prediksi UNSCA 2025 ini untuk bidang ekonomi silahkan bisa mengisi di formulir yang ada di deskripsi video ini. Nah, adik-adik kita akan lanjutkan untuk membahas soal nomor 21 hingga nomor 25. Nah, ini cukup menarik. Cuma kita akan perkuat dari sisi teoritis ya. Jadi hitung-hitungannya untuk part kelima ini tidak, bahkan tidak ada begitu ya. Nah, kita akan bahas soal nomor 21. Konsep hukum sale yang biasa paling sering kita dengar adalah supply creates its own demand ya. Jadi penawaran atau jumlah ataupun penawaran gitu ya menciptakan permintaan sendiri. Di mana ada barang yang dijual gitu ya pasti ada permintaan gitu ya yang dilakukan oleh konsumen atau pembeli. Nah, intinya adalah implikasi dari supply creates its own demand itu adalah bahwasanya tidak ada kelebihan atau kekurangan di pasar dalam jangka panjang. Karena kita tahu, dan kita tahu juga dalam keseimbangan pasar ya, di mana demand atau supply sama dengan demand. Nah, ini dalam keseimbangan pasar maka diasumsikan dengan pasar yang perfectly competitive market, supply it creates its own demand ya. Jadi seberapa banyaknya supply itu akan menciptakan permintaan sendiri. Sehingga bisa kita katakan tidak adanya surplus atau shortage gitu ya. Surplus dan shortage itu nggak ada. Artinya adalah tidak ada terjadi surplus shortage, misalnya sudah dalam keseimbangan ini ya. Kalau kita katakan namanya adalah equilibrium. Nah, dalam equilibrium ini berarti tidak ada kelebihan atau kekurangan barang. Karena seluruh barang yang dijual oleh produsen dibeli dan diminta oleh konsumen yang melakukan permintaan. Jadi dalam jangka panjang terjadi namanya equilibrium. Nah, tidak ada kelebihan ataupun kekurangan barang di pasar. Nah, hukum C ini mengatakan bahwasanya production, itu terhadap komoditas barang akan menghasilkan pendapatan yang cukup, gitu ya, sehingga menciptakan permintaan tersendiri terhadap barangnya. Nah, artinya dalam proses produksi menciptakan daya beli yang digunakan untuk membeli barang lain. Ya, kita katakan kalau misalkan dalam teori klasik namanya adalah perfectly competitive market gitu ya. Kondisi yang kita sebut kondisi ideal sempurna, tidak ada surplus, tidak ada shortage, kekurangan dan jangka panjang sehingga akan uh, terjadi secara otomatis begitu atau kita katakan namanya adalah equilibrium. Opsi lain misalkan ekonomi progresi, fluktuasi, konsumen tidak bergantung juga tingkat produksi dan sebagainya ini salah ya teman-teman. Intinya ya, supply creates its own demand akan diciptakan adalah equilibrium atau tidak ada kelebihan atau kekurangan dalam jangka panjang. Nah, itu demikian kita akan lanjut soal nomor 22. Nah, di sini kita akan masuk kepada teori pembangunan ekonomi. Nah, banyak sekali teori-teori yang disebut sama para ekonom, dari Adam Smith, Ricardo, John Stuart Mill, Keynesian, Harold Dormat, dan seterusnya. Nah, ini satu mazhab dari Keynesian yang dimana Keynesian berarti John Maynard Keynes ya sebagai pencetus awalnya. Namun kita bagi mazhab ini sekarang terjadi adalah dua ya, termo mazhab klasik gitu ya, kemudian mazhab Keynesian. Nah, tentu ada perbedaan antara kedua ini. Kalau mazhab klasik itu seperti yang diteruskan oleh Adam Smith, eh, ialah pasar gitu ya, yang mengatur jadi secara sempurna tidak perlu ada campur tangan pemerintah. Keynesian berpandangan berbeda bahwasanya perlu campur tangan pemerintah atau intervensi pemerintah untuk mengendalikan harga stabil gitu ya, untuk mengendalikan pasar yang uh, kapan sehingga terjadi fluktuasi dan sebagainya, maka pemerintah perlu ambil. Nah, ini terus berperang, maksudnya terus berbeda hingga saat sekarang ini. Dan masing-masingnya ada ekonom-ekonom yang merujuk kedua hal ini. Ini adalah Romar gitu ya, yang merujuk kepada mazhab Keynesian. Nah, kita akan lihat di sini, ini beberapa ciri-ciri dan asumsi dari ekonomi Romar. Yang ditanyakan adalah mana ciri-ciri yang termasuk dari Harold Romar. Kan di semua ini ada 6 nih. Nah, jawaban tepat adalah 1, 3, dan 4.
Nah, fokus ke sini. Pertama dari mazhab Keynesian yang dicetuskan oleh Harold Lumar, pertama adalah kondisi bahwasanya ekonomi dalam keadaan full employment. Nah, kenapa full employment? Full employment itu artinya adalah terserap penuh tenaga kerja. Jadi ketika misalkan berapa jumlah tenaga kerja, katakanlah 20 juta sebuah negara, seluruhnya diasumsikan full employment, semuanya bekerja. Nah, meskipun dalam kenyataannya tidak demikian ya, ada namanya unemployment gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian diasumsikan dalam hal nomor banyak sekali asumsi-asumsi ya, itu rumah tangga hanya ada dua, rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Nah, artinya adalah tidak ada terjadi apa namanya tidak ada pemerintah gitu ya dalam keadaan tadi dalam full employment. Ini. Nah, ketiga adalah tabungan proporsional dengan pendapatan S sama dengan Y. Nah, di sini jawabannya adalah 5 ya. Jadi 1, 3, dan 5. Tabungan proporsional dengan pendapatan. Jadi, diasumsikan adalah seluruh pendapatannya dialokasikan untuk tabungan. Nah, jawaban yang 4 ini salah, teman-teman. Tabungan proporsional konsumsi. Artinya seluruh konsumsinya dialihkan dan semuanya sama dengan tabungan. Salah ya. Justru kalau kita lihat kalau konsumsinya sama dengan tabungan, berapa nanti pendapatannya gitu ya. Nah, tidak harus balance. Nah, tapi dalam full apa namanya Keynesian Hardomar mengasumsikan bahwa ini proporsional tabungan dengan pendapatan. Artinya seluruh pendapatan itu ditabung. Nah, menariknya adalah berapa konsumsi. Nah, sini kita tidak memikirkan terkait dengan konsumsinya berapa ya. Dan hal ini Hardomar berpandangan bahwasanya seluruh pendapatannya bisa dialokasikan untuk saving. Nah, nomor 6, marginal profit itu savingnya bersifat dinamis. Ini salah ya, karena sudah kita tahu bahwasanya kan MPC tambah MPS sama dengan 1 dalam penanganan umum. Kalau ini sama dengan S, berarti seluruhnya pendapatan sama dengan tabungan. Berarti yang kemungkinan besar MPS-nya adalah sama dengan 1. Dan ini tidak akan dinamis, akan lebih cenderung stagnan atau konstan begitu ya. 1 atau lebih. Tidak ada berubah 0, sekian, bisa sekian, tidak. Nah, berarti nomor 2, selalu mengerti kontraksi jangka pendek tidak, tapi karena sudah full employment, jadi dalam jangka pendek pun nah, tidak diterangkan secara lebih jelas apakah terjadi kontraksi yang signifikan. Jelas, berupaya bagaimana kita bahwasanya agar kondisi ideal full employment, maka kita memperhatikan stabilitas dalam jangka panjang. Nah, kemudian ini 135 ya, jadi kalau kita lihat yang apa namanya yang sebenarnya ada lagi ciri-ciri yang belum disebutkan di pilihan tersebut. Nah, yang menariknya adalah yang nomor 4 ini. Ini masuk ya ciri-ciri Hartman yaitu bahwasanya nilai marginal profit itu saving, capital output ratio. Apa itu capital output ratio? Selisih antara capital modal terhadap output ya. Dan incremental capital output ratio itu bersifat konstan. Nah, kita tahu tadi ya, seluruh tabungan alihkan, seluruh pendapatan dialihkan untuk menabung atau ini sama dengan S. Berarti ya kalau misalkan tidak ada konsumsi ya diasumsikan tadi ya, artinya S yang sama dengan 1 lebih konstan ya, tetap seperti itu. Nah, kita akan lanjut soal nomor berikutnya, nomor 23. Salah satu ekonom terkenal yang mulai mengenalkan istilah namanya adalah inovasi ataupun perubahan aktivitas yang dilakukan oleh inovator dengan adanya peran entrepreneur dalam pembangunan ekonomi sehingga pembangunan ekonomi ataupun pembangunan aspek kesejahteraan masyarakat akan berjalan lebih cepat. Hal ini dicetuskan oleh Schumpeter. Schumpeter ini disebut juga bapak kewirausahaan. Dan kalau teori-teori bisnis ataupun entrepreneurship itu menuju kepada Schumpeter sebagai pelopor dari peran adanya pengusaha penting untuk membangun ekonomi. Penting ya, karena kalau misalkan hanya pemerintah tidak akan biasanya jadi pembangunan, perlu swasta yang berperan aktif menciptakan lapangan pekerjaan, membangun sebuah wilayah gitu ya, melakukan investasi dan sebagainya. Maka pembangunan biasanya lebih cepat, itu pasti ada peran dari entrepreneur.
Sebentar disebut sebagai bapak ekonomi kewirausahaan. Nah, kita akan lanjut soal nomor berikutnya, nomor 24. Suppose, kita bisa kita ada yang lebih kegiatannya. Suppose the price of good X, gitu ya. Kita lihat decrease while the price of good Y remain. Misalkan ini suppose the price of good X decrease, jika misalkan ketika harga barang X itu turun, while the price of good Y remains unchanged. Asumsinya adalah untuk barang ini itu konstan harganya. As the result, the consumer consumption of good X increase. Ketika harga turun dibanding permintaan, maka kuantitas yang diminta oleh konsumen tinggi, meningkat gitu ya. Nah, each of the following statement-based explanation, hari ini kunci jawaban dan jawaban yang jelas adalah apa jadi namanya adalah substitution effect. Ketika harga turun, maka konsumsi terhadap barang X naik. Nah, kalau misalkan harganya konstan, ya berarti bisa jadi juga apa namanya jumlah permintaan terhadap barang ini itu kan turun. Kenapa? Karena permintaan terhadap barang X itu akan naik, ya berarti terjadi penurunan permintaan terhadap barang ini meskipun harga barang ini itu konstan. Nah, ini banyak sekali prevalensi ataupun pilihan yang dimiliki oleh konsumen. Nah, di sini kita sebut namanya adalah substitution effect. The substitution effect occurs because the X has become relatively cheaper, artinya barang X itu lebih murah, sehingga itu akan meningkatkan konsumsinya relatif terhadap barang ini yang mungkin konsumsinya bisa permintaannya konstan atau turun ya. Nah, di sini kita sebut namanya substitution effect. Terjadinya substitusi atau pengganti. Nah, dalam kata lain, substitution effect itu juga disebut sebagai pengorbanan yang harus dilakukan. Sama seperti opportunity cost. Misalkan kita ada dua barang, kalau kita ingin meningkatkan barang X konsumsinya, maka mau nggak mau konsumsi terhadap barang ini eh, itu harus kita turunkan. Jadi ibaratnya kalau konsumen punya income, budget line terbatas ya. Katakanlah 100.000, kalau kita ingin kita naikkan konsumsi per barang X, maka konsumsi terhadap barang ini itu harus kita turunkan agar tercapai income yang sesuai maksimal gitu ya. Usaha sama-sama kita naikkan karena kita memiliki keterbatasan income. Maka jawabannya adalah A. Nah, cukup gampang ya dikasih. Nah, kita akan soal terakhir. Berikut kebijakan bank sentral dalam menjaga stabilitas uang negara medalis OSN. Nah, di antara kebijakan tersebut, mana yang berupaya menaikkan jumlah beredar, menambah jumlah beredar, atau money supply-nya kita naikkan. Nah, kira-kira mana yang menambah jumlah beredar? Nah, kita tahu kalau money supply, jumlah beredar, atau penambah uang itu kita tambah, maka akan berimplikasi terhadap inflasi akan naik. Intinya adalah semakin banyak jumlah beredar, maka orang butuh uang tersebut untuk membelanjakan atau membeli barang. Misalnya kalau harga naik, ya pasti uang kita butuhkan lebih banyak dari sebelumnya ketika harga turun ya. Bahkan dari 1.000 ke 2.000, kita butuh uang 2.000, yang kemarin 1.000 rupiah. Maka ketika jumlah beredar bertambah, masyarakat inflasi akan naik. Nah, intinya adalah mana kebijakan yang bisa menambah atau meningkatkan inflasi atau menambah jumlah beredar, membeli surat berharga di pasar uang. Membeli surat berharga itu apakah masuk? Misalnya kalau pemerintah yang membeli, berarti pemerintah yang membeli, maka uang yang dimiliki pemerintah pada membeli ya kepada masyarakat akan bertambah gitu ya. Nah, ini betul menambah jumlah uang beredar. Menjual, kalau menjual berarti jika pemerintah menjual surat berharga kepada masyarakat dan masyarakat membeli, berarti uang yang dimiliki masyarakat akan pindah kepada pemerintah akan mengurangi jumlah uang beredar atau kita sebut namanya kebijakan moneter kontraktif. Nah, kebijakan moneter menambah jumlah beredar ini kita sebut namanya kebijakan moneter ekspansif. Nah, menaikkan suku bunga ini kan kalau kita menaikkan suku bunga, artinya yang seluruh perbankan umum akan termotivasi nasabahnya untuk menabung di bank karena bunga yang didapatkan akan lebih tinggi sehingga
yang kan menajam menabung akan mengurangi jumlah beredar. Kan caranya menurunkan suku bunga agar masyarakat tidak bermotivasi menabung dan dibelanjakan uang atau menabung jumlah beredar. Maka berikutnya yang gimana kira-kira adik-adik menurunkan giro wajib minimum. Giro wajib minimum adalah cadangan kas yang harus dimiliki perbankan umum. Kalau diturunkan berarti jumlah pembayaran masyarakat akan meningkat. Dan berikutnya melonggar kredit. Jadi misalkan kalau nasabah yang meminjam uang di bank, maka bank sentral ataupun bank umum melonggarkan pemberian kredit dan memberikan kredit kepada nasabah sehingga uang beredar akan semakin bertambah. Kalau kontrak seperti diperketat. Nah, jawaban di sini bisa kita cek adalah A1, B2, C2, dan D2. Jawabannya adalah jadi A1, B2, C2, dan D2. Ya. Oke, baik. Kurang lebih demikian untuk part kelima ini. Semoga cukup dipahami dan lebih gampang teman-teman untuk terus belajar ya. Kita akan telah pelajari tadi beberapa materi, baik dari kebijakan moneter fiskal, kemudian teori pembangunan pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Semoga ini cukup bisa mendapatkan pengetahuan dan juga semangat untuk adik-adik terus belajar. Seperti biasa jangan lupa subscribe serta jika bermanfaat channel terus mohon di share dan juga dibagikan ke teman-teman yang belajar. Demikian sampai jumpa untuk ke part 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.